Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Naisa Para Aulia. Saya Hani Fitriani. Ingin menjelaskan mengenai berdirinya Kerajaan Demak. Letak Kerajaan Demak berada di pesisir pantai utara Jawa Tengah, atau tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro. Kerajaan Demak berdiri pada perempat akhir abad ke-15 yang didirikan oleh Raden Patah, anak terakhir dari Raja Majapahit. Menurut Raffles di buku yang ia tulis, The History of Java, bahwa Kesultanan Demak secara tradisional berdiri pada tahun 1403 atau 1481 Masehi. Kerajaan Demak dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Patah dengan gelar Senapati Jimbung Abdurrahman. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Demak mengalami perkembangan menjadi kerajaan yang besar. Kemudian pada masa pemerintahan Pati Unus, Demak merasa terancam karena kependudukan Portugis yang berada di Malaka. Beberapa kali Pati Unus mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis. Kemudian yang ketiga pada masa kepemimpinan Trenggana. Saat itu, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Waktu itu Trenggana melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa, hingga ke pedalaman yang mungkin saja belum tersentuh oleh agama Islam. Salah satu pelabuhan yang berhasil Trenggana taklukkan adalah Pelabuhan Sunda Kelapa yang pada waktu itu masih ada dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Trenggana juga menghalau tentara Portugis yang akan berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa. Serta ia juga berhasil menaklukkan seluruh Pasundan atau Jawa Barat dan wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur. Kerajaan Demak mengalami kemunduran saat terbunuhnya Trenggana dalam perang melawan Panarukan pada tahun 1546. Kemudian Sunan Prawoto naik tahta menggantikan Trenggana, tetapi ia juga terbunuh pada tahun 1547 oleh suruhan Arya Panangsang atau penguasa Jipang yang ingin menjadi Raja Demak. Setelah itu terjadilah perang perebutan tahta dan berakhir dengan terbunuhnya Arya Panangsang oleh Joko Tingkir atau penguasa Pajang. Kemudian Joko Tingkir memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang. Dengan demikian, Kerajaan Demak berakhir dengan didirikannya Kesultanan Pajang. Demak adalah pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Mendirikan pesantren adalah cara penyebaran agama Islam yang paling efektif. Hasil dari Kerajaan Demak yang masih berdiri dan terkenal hingga saat ini adalah Masjid Agung Demak yang diukir dengan bercirikan Islam dan juga mempunyai keistimewaan yang salah satu tiangnya terbuat dari sisa-sisa kayu pembangunan masjid itu sendiri. Kemudian ada juga perayaan sekaten yang dijadikan tradisi dan masih dipelihara hingga saat ini, yang dimunculkan oleh Sunan Kalijaga. Pada abad ke-16, yang menjadi komoditas ekspor Demak adalah beras, rempah-rempah, dan buah-buahan. Tujuan ekspor komoditas tersebut adalah ke Melaka dan ke Maluku yang diangkut dengan jung dan penjajah. Demak juga melakukan kegiatan impor berupa hewan-hewan dan pakaian yang berasal dari Melaka, Gujarat, dan Benggala. Sistem perekonomian Demak juga didukung dengan penggunaan mata uang asing maupun mata uang dalam negeri. Sumber sejarah Kerajaan Demak terdiri dari yang pertama itu ada Masjid Agung Demak, yang kedua Pintu Bledek, yang ketiga situs Kolam Wudhu, yang keempat Soko Guru Masjid Agung Demak, yang kelima ada makam Sunan Kalijaga, dan yang terakhir ada mihrab dan damper kencana. Sekian penjelasan dari saya dan teman saya Hani Fitriani mengenai berdirinya Kerajaan Demak. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.